Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rusman. Saya adalah mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari dengan NIM F 2019-01005 dari kelas C1 Farmasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi farmakologi 2 tentang anti kanker. Baiklah, sebelum melangkah ke materi anti kanker, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari kanker itu sendiri. Kanker adalah penyakit yang terjadi pada sel tubuh manusia. Menurut Kurniasari tahun 2017, kanker merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal, terjadi akibat adanya faktor-faktor yang merubah ekspresi gen dan mengakibatkan ketidakmampuan beregulasi antara proliferasi dan kematian sel. Pertumbuhan sel yang tidak normal dari kanker tumbuh sangat cepat, tidak terkendali dan tidak teratur, dan masuk ke jaringan tubuh normal sehingga dapat mempengaruhi fungsi tubuh. Penyakit kanker juga merupakan penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal yang bersifat ganas dan dapat merusak sel normal di sekitarnya, sehingga fungsi dari sel tersebut menjadi rusak. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa kanker merupakan sel yang bertumbuh secara tidak normal dan dapat berdampak pada organ tubuh manusia. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kanker. Menurut Mulyani tahun 2013, jenis-jenis kanker tersebut yaitu yang pertama karsinoma, merupakan jenis kanker yang terjadi dari sel yang melapisi permukaan tubuh dan permukaan saluran tubuh. Yang kedua yaitu glioma, yaitu jenis kanker yang terjadi dari susunan syaraf. Ketiga yaitu leukemia, yaitu jenis kanker yang menyerang pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Keempat yaitu limfoma, adalah sejenis kanker yang terjadi dari jaringan yang membentuk darah. Kelima yaitu sarkoma, yaitu jenis kanker yang berasal dari jaringan penunjang pada permukaan tubuh. Dan yang keenam yaitu karsinoma in situ, yang merupakan sel epitel yang tidak normal dan masih terbatas pada daerah tertentu atau luka yang belum menyebar. Menurut National Cancer Institute tahun 2012, jenis kanker yang banyak ditemukan dan mematikan yaitu yang pertama, kanker paru-paru dan bronkial. Penyebab utamanya adalah kebiasaan merokok dan penggunaan produk tembakau. Ada dua jenis kanker paru-paru yaitu kanker paru-paru non-sel kecil atau paling umum dan kanker paru-paru sel kecil yang menyebar lebih cepat. Yang kedua yaitu kanker kolon dan rektum. Kanker usus besar tumbuh di jaringan usus besar, sedangkan kanker rektum tumbuh beberapa inci dari usus besar dekat dengan anus. Yang ketiga yaitu kanker payudara. Kanker ini biasanya terbentuk di dalam saluran yang membawa susu ke kelenjar susu yang menghasilkan susu pada wanita. Yang keempat yaitu kanker pankreas, dimulai dari jaringan-jaringan pankreas yang membantu pencernaan. Yang kelima yaitu kanker prostat, biasanya mulai tumbuh perlahan-lahan di kelenjar prostat yang memproduksi air mani untuk mengangkut sperma. Yang keenam yaitu leukemia atau kanker darah. Ada banyak jenis leukemia, tetapi semua mempengaruhi darah, terutama jaringan pembentukan tubuh seperti sumsum tulang dan sistem limfatik. Leukemia mengakibatkan kelebihan produksi sel darah putih yang abnormal. Ketujuh yaitu non-Hodgkin lymphoma. Kanker ini mempengaruhi limfosit dan ditandai oleh kelenjar getah bening yang membesar, demam, dan penurunan berat badan. Yang kedelapan yaitu kanker hati dan saluran empedu intrahepatik. Sebagian besar kanker hati dimulai di tempat lain dan kemudian menyebar ke hati. Kanker hati berkaitan erat terkait dengan kanker saluran empedu intrahepatik yang terjadi di saluran yang membawa empedu dari liver ke usus kecil. 9 yaitu kanker ovarium. Kanker ini lebih mudah untuk diobati tapi sulit dideteksi pada tahap awal. Gejala-gejalanya adalah ketidaknyamanan perut, desakan untuk buang air kecil, dan nyeri panggul. Yang ke-10 yaitu kanker esofageal. Kanker ini dimulai pada sel yang melapisi esofagus atau saluran yang membawa makanan dari tenggorokan ke perut dan biasanya terjadi di bagian bawah kerongkongan. Yang ke-11 yaitu kanker kandung kemih. Kanker yang terbentuk di jaringan kandung kemih. Sebagian besar kanker kandung kemih adalah karsinoma sel transisional atau kanker yang dimulai dari sel-sel yang biasanya membentuk lapisan dalam kandung kemih. 12 yaitu kanker endometrium yang terbentuk di jaringan lapisan rahim
Sebagian besar kanker endometrium adalah adenokarsinoma. Ke-13 yaitu kanker ginjal. Kanker yang terbentuk di jaringan ginjal termasuk karsinoma sel ginjal atau kanker yang terbentuk di lapisan tabung yang sangat kecil dalam ginjal yang menyaring darah dan mengeluarkan produk sisa. Dan ginjal pelvis karsinoma atau kanker yang terbentuk di pusat ginjal di mana urin mengumpulkan. 14 yaitu melanoma, suatu bentuk kanker yang dimulai di melanosit. Ini mungkin dimulai pada tai lalat atau melanoma kulit, tetapi juga dapat dimulai pada jaringan pigmen lain seperti pada mata atau di dalam usus. Yang ke-15 yaitu kanker tiroid, kanker yang terbentuk di kelenjar tiroid atau organ di dasar tenggorokan yang membuat hormon yang membantu mengontrol detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan berat. Selanjutnya yaitu penyebab kanker. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit kanker. Menurut Chen tahun 2012, faktor-faktor pencetus terjadinya penyakit kanker antara lain yaitu virus, yaitu seperti virus human papilloma, virus hepatitis B dan C, virus Epstein-Barr, dan virus HIV. Bakteri seperti parasit schistosoma, infeksi oleh clonorchis, dan Helicobacter pylori. Zat kimia atau zat karsinogen, paparan sinar ultraviolet berlebih, ketegangan atau stres berkelanjutan, faktor genetik, dan gangguan keseimbangan hormonal. Beberapa faktor yang sudah disebutkan di atas dapat memicu terjadinya penyakit kanker. Selanjutnya yaitu mekanisme terjadinya kanker. Ada 3 tahap perubahan. Yang pertama itu tahap inisiasi. Pada tahap ini sel normal berpotensi berubah menjadi sel kanker akibat rangsangan karsinogen sebagai inisiator. Inisiator dapat langsung merubah DNA atau melalui metabolisme sel sehingga DNA pecah. Di tahap ini perubahan bersifat irreversibel. Selanjutnya tahap promotor. Pada tahap ini, karsinogen akan mengubah sel terinisiasi menjadi sel kanker dan bersifat reversibel. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tahap perubahan menetap atau progresif. Pada tahap ini terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali tanpa memerlukan inisiator atau promotor. Sel kanker menghasilkan faktor angiogenesis, yaitu faktor pertumbuhan vaskular untuk nutrisi sel kanker. Selanjutnya itu obat anti kanker. Yang pertama golongan alkilator, yaitu bekerja mengikat alkil dengan nukleoprotein. Contohnya klorambusil, siklofosfamid, busulfan, karmustin, dan lain-lain. Selanjutnya itu golongan antimetabolit yang mengganggu kebutuhan nutrisi untuk kehidupan sel. Contohnya itu fluorouracil, citarabin, methotrexate, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu golongan hormon yang mengurangi kemungkinan perkembangan sel. Hormon ini umumnya digunakan sebagai terapi penunjang. Contohnya dietil estradiol, testosteron, propionat, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu antibiotik yang berikatan dengan DNA sehingga fungsi DNA terganggu. Contohnya antrasiklin, bleomisin, daktinomisin, dan lain-lain. Dan yang terakhir alkaloid vinca yang berikatan secara spesifik dengan tubulin, komponen protein mikrotubulus, spindle mitotik, dan memblok polimerisasinya sehingga sel terhenti dalam metatase. Contohnya itu vinblastin dan vincristin. Itulah tadi materi tentang anti kanker. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.